Wen, kayaknya gue gemukan deh, Wen. Lihat tuh. Ih, ngomongnya kurang ajar banget sih. Heh, kalau lemak gue gede banyak apalagi lo. Ih, yang ngomong atau diri sih. Wendy, kayaknya gue gemukan deh, lu lihat deh. Tuh. Enggak. Tuh, Ya ampun. Lu sini lu lihat dulu. Apaan sih? Masalahnya tuh, ini kan weekend, gue mau liburan ke pantai sama temen gue seksi banget. Kita pengen pakai bikini. Nih. Lu lihat. Lu daripada pakai bikini mendingan pakai biija. Ini gue serius dong, enggak. Apaan lu kan sih? Tetangga gue, lu tiap hari ketemu lu harus jujur sama gue. Enggak. Gue gemukan Wendy tuh, lu lihat tuh jempol kaki gue gedean tuh kan. Enggak. Gue gemukan, enggak lu lihat nih, lu lihat baik-baik. Ya sini. Tapi maaf, jangan marah. Asal lu jujur. Iya, gue jujur. Ini sih memang agak gede. Terus ini melebar. Ya, di sini juga ya. Maaf nih, enggak. Gila lu ya. Kenapa? Gila lu jahat banget sih jadi temen. Kok lu kenapa sih ngomongnya mesti kayak gitu? Wah. Tadi gue bilang enggak, lu nggak terima. Ya, tapi nggak gitu dong cara penyampaiannya. Tadi gue bilang enggak, lu nggak terima. Ya, tapi kan lu bilang, iya ini maaf agak besar, ini melebar, ini glember. Kan sakit hati. Tubuh lu itu masih bagus ketimbang temen gue si Ompong, no badannya gendut banget. Ada temen gue badan begini biasa aja. Oh, gue nggak mau gitu. Ya, pemirsa gini ya. Nggak, tunggu sebentar. Kesel gue. Pemirsa jangan berpikir saya yang aneh. Menurut saya di sini yang salah Wendy. Kalau sebagai teman, misalnya kita nanya gemukan atau enggak, oke boleh. Tapi kan cara penyampaiannya bisa yang lebih halus. Iya kan? Kan tadi gue udah ngomong maaf gitu kan. Katanya disuruh jujur. Ya, lu bilang maaf. Tapi masalahnya lu abis itu kasih tau ini gede. Kenapa nggak bilang iya sih lu gemukan sedikit tapi tenang aja. Kan lu bisa kurus, lu tetap cantik kan kayak gitu bisa. Kan gue belum selesai ngomong ke arah situ. Enggak, lu udah nyebelin. Enggak. Masalahnya gini, ini kan long weekend. Gue mau liburan sama temen gue. Bapak ngapain di situ? Kalau lo nanya kan tadi lo gemukan apa enggak? Sekarang gantian gue nanya ya. Apa? Apa lu mau nanya apa? Itu penonton. Oh, sorry. Ini temen gue mau datang nih bentar lagi orangnya, aduh nih ya pemirsa, masalahnya yang bikin saya panik adalah ini kan long weekend, saya mau ke pantai, temen saya tuh seksi banget, bodinya bagus. Kalau kita berjemur di pantai, kenalin dong. Tuh datang. Kenalin. Masuk aja sendiri deh. Udah masuk. Ini dia. Lu kan jarang-jarang punya temen cakep, seksi segala macam, kenalin. Masuk. Tuh penonton aja udah heboh. Sampai berantakan semuanya. Udah. Hey, please dong, yang datang kan model seksi cantik. Masa ala? Coba ulang, gue jalan dikit, coba gue jalan lagi. Tunggu sebentar. Gak boleh gitu Maaf bentar. Ada apa Pak? Kalau temen kayak gini jangan dikenalin. Ngapain? Dikentutin. Gak boleh, kasih tepuk tangan buat Sinya. Udah deh, duduk. Ya, Ibu. Nyok, apa kabar? Capek. Baik. Nyok, gue mau nanya sama lu ya, Nyok. Apa kabar? Entar dulu, aus Itu jokes nonton temen-temen gue tuh kalau gue duduk. Kok bisa? Lagi. Merahnya bagus banget. Coba lagi gue duduk ya. Ya. Apa kabar? Wah, nggak sampai sebentar itu kali. Udah. Enggak. Gimana, saya di sini aja deh. Aduh, gue capek banget. Tapi Nyok. Wah, kok masih sih? Udah, Pak. Udah. Enggak, tapi lu jujur ya dari gue minta kejujuran lu dari lubuk hati yang paling dalam. Oke. Itu sebenarnya tadi semua gimmick pemirsa. Walaupun emang ada getaran tapi sedikit doang. Ya Allah, nggak gitu juga kali. Lu tersinggung nggak Itu gue baru sebenarnya? jalan gimana gue salto kayak bom Hiroshima kali langsung aur-auran. Lu tersinggung nggak
nggak sebenarnya dengan bercandaan seperti itu? Aduh, kalau sekarang enggak lah ya. Udah lewat masa Udah tersinggungnya. lewat masa tersinggung gue. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Joy Tobing gimana kabarnya? Itu udah lama gak ada yang Oh, nggak ada yang manggil lagi. loh, sumpah. Signorita. Signorita Esperanza. Ya. Signorita Esperanza. Jadi udah lewat ya masa-masa tersinggung. Udah. Tapi berarti seorang sinyo, Bapak nyari apa sih? Pak? Bapak nyari apa? New card gue mana? Berarti mana? Oh ini Pak, ketutupan. Bukan, ini majalah. Oh ini Pak, saya pegang Ini juga cue card Bapak. gue. Ini acara macam apa? Host rebutan cue card. Daripada rebutan dia nggak ada untungnya. Tapi lo sendiri sebenarnya pernah nggak berjuang untuk ngurusin berat badan? Oh pernah banget dulu. Jadi kalau lagi Dulu, badanku dulu tak segini, tapi kini tak seksi lagi. Jadi kalau misalnya nih, dulu lagi diet, kalau lagi diet, apakah lo termasuk orang yang disiplin? Apapun makanan yang disuguhin, lo nggak akan ambil? Nggak akan dong, kalau gue sih yang namanya kita udah punya niat, pasti harus diterusin. Ini baru bagus. Misalnya datang ke temen gue nih, gue lagi diet terus disediain makanan, sorry, I'm on diet gitu. Lo akan menolak? Akan menolak. Oh gitu, jadi Nggak akan lah gue juga sekarang lagi diet hari ini. Oh, lo lagi diet, lagi mulai diet lagi. Iya dong. Jadi apapun yang disuguhin, lo bulat dengan tekad lo. Enggak. Tekad lo bulat banget. Aduh, jadi sayang Mau banget soto, ya mau berarti kari, mau makanannya. nasi kebuli, mau cake, mau tiramisu, Enggak ya. mau cappuccino, mau burger, mau Ya soalnya gini, pizza. kalau di rumah gue itu kita nggak enak kan kalau tamu nggak dikasih makan ya. Cuman kalau lagi diet nggak apa-apa. Jadi lu nggak akan ambil sedikit pun untuk menghormati juga nggak akan. Enggak. Oke. Tapi emang harus begitu. Kalau namanya lagi diet, ini adalah godaan. Iya banget sih. Ibu ngeliatin apa, Bu? Saya di sini lagi derek Bu, ngobrol. ngeliatnya ke situ padahal aslinya ke cicik gitu loh. Oh iya. Hmm. Atau gini deh, icip dikit untuk menghormati gitu ya. Leka nih. Leka. Oh. Nyos, Mak. Ini yang kayak gini-gini nih, kalau lagi diet godaannya kayak begini, Masya Allah. Yakin nggak mau? Ini nggak enak loh, tuan rumah udahnya diain. Enggak. Dikit lah minimal menghargai. Oke. Nah gitu dong, mau yang mana terserah bebas. Aku menghargain doang ya, Ya. karena aku lagi diet, jadi aku ambil potato chipsnya aja ya. Nah gitu, benar. minimal menghargai. Kalaupun misalkan kita memberikan Oh, nyobain Menghormati. Iya, menghormati. Ya. Dikit-dikit tapi banyak. Oh, menghormati. Pak minumnya belum Pak minumnya? biarin aja biar ada seret, biarin. Menghormati ya Bu. Ini lagi diet ya Bu? Diet banget. Biasa tekadnya kuat ya kalau lagi diet ya. Iya benar. Iya. Baiklah pemirsa, ini adalah salah satu contoh yang manusia yang memang tekad dan determinasinya sangat luar biasa Betul ya. sekali, dan kita sebagai warga yang baik, meskipun Idul Adha masih lama, bentar lagi kita sembelih. Bukan. Ya udah kalau gitu, tapi terima kasih. Kelihatan banget dari cara kamu makan, kamu ini hanya menghormati tuan rumah. Betul sekali ya. Aku punya kado buat Sinyo, kira-kira kadonya apa? Nanti kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan apa sih? Gonna miss you like a child miss their blanket, but I've gotta move on with my life. It's time to be a big girl now. Buat pemirsa Basa-Basi, hari ini kita kedatangan seorang wanita yang katanya orangnya komitmen banget. Lagi diet. Kalau lagi diet, apapun yang ada di depan dia tidak akan dia makan. Ingat ya, ini menghormati. Menghormati. Tuan rumah ya. Itu bagian tadi menghormati itu kan sebenarnya gimmick. Iya. Menuju iklan. Ini iklannya udah selesai, Bu. Tapi tadi di kontrak saya boleh makan satu cake lagi nggak katanya. apa-apa. Yaudah Wendy, karena dia adalah tamu yang baik ya, makan apa yang kita sungguhkan, kasih kado Wendy. Oke. Kasih kado, tapi Oh my kadonya harus langsung dipakai ya. Kadonya harus langsung dipakai. Untuk menghormati. Untuk menghormati. Menghormati ya. Karena kita udah memilihkan kado spesial buat Signorita dan semoga Signorita suka. Ya Allah, semoga kadonya calon laki baru ya. Amin. Belum ya? Apaan sih ini? Buka aja dulu, buka dulu. 1, 2, 3.
dibuang. Jangan dibuang yang ini. Kaca-kaca, pecah-pecah. Kita kayak sulap. Sebentar. Apa Bapak? Sebelum Senyorita naik. Maaf ya. Tapi untung gak kayak di timbangan yang itu di mall-mall. Suka jangan naik rame-rame. Gue males tau gak sih? Iya tahu suka ada ininya kan efek-efek backsoundnya. Masya Allah, gue paling benci biasanya timbangan loh. Gak boleh gitu. Enggak. Tuh kan cuma ya. Baru satu kaki sudah 30 kilo. Belum, 3. Belum, Ci. 3 kilo. Gue udah lama gak nimbang nih. Oh my god, lumayan. Diam, jangan bergerak. Tahan. Bentar ya. Ya, lu harusnya lu belusin. Diam. Udah dong. Kenapa sih? Itu udah agak-agak retak ya kayaknya. Bukan retak, lu nggak denger? Timbangannya nangis. Oh iya. Oke, silakan berdiri. Kirain dia ke-save. Enggak dong, ini gak ke-save. Bentar. Oke, silakan langsung di zoom. Kalau gue boleh saran ya. 88,2. Itu anak siapa hilang? 88,2. Oke, terima kasih. Cipan. Kenapa? Sini. Coba Ya dong. elah, gue nggak takut sama timbangan. Udah pakai sepatu aja ya. Enteng dia mah. Oh no. Beda dikit kan? 57,7. 57,7. Kan baca dari belakang, gua kan Arab. Tapi gini, sebenarnya Udah ya, Bu. Turun loh, Ci. Timbang. Tim. Oh, sih. Tapi sebenarnya ya, ini sedikit tips dari gue. Kalau misalkan lagi diet, sebenarnya jangan gunakan timbangan sebagai patokan. Iya. Karena yang namanya kilogram itu selalu berubah-berubah. Apalagi kalau ternyata masa otot kita yang bertambah, otomatis pasti akan lebih berat. Betul. Ribet ya sebenarnya. Jadi Bu, bisa ya? jadi lu berat itu bukan karena lemak, tapi karena otot semua satu badan lo. Wow. Iya Kan kan? padahal saya dulu jadi binaraga udah lama loh. Udah lama. Udah lama, sekarang kendor. Otot ganti kentut semua ini, Bu. Tapi usaha paling ekstrim yang kamu lakukan untuk Nurunin berat badan. Ya terjun dari lantai 15 sih. Gak serius lu? Serius. Enggak, coy, amit-amit ya Gue Allah. pikir beneran. pasien jalanan ya gimana? Apa? Diet sih, jadi Apa yang paling beda-beda sih. Kayak misalnya waktu itu, aduh gue udah gendut banget nih, kayak gue harus nurunin. Terus waktu itu gue langsung, ikut kelas aerobik Biasanya kan kalau kelas-kelas pemula 2 jam lah ya, itu pun juga pasti misalnya sejam jeda dulu. Terus setengah jam jeda lagi. Ini enggak, hajar langsung 5 jam aerobik. Gila. Pulang-pulang langsung ke rumah sakit. Overwork dong. Makanya. Udah, terus besoknya diet lagi coba. Makan apel kata bokap gue. Itu sebentar, lu aerobik 5 jam. Musik dari yang ten sampai yang pasti kerasa lambat Iya, kerasa banget. Karena 5 Tapi jam. setuju dong kalau memang menurunkan berat badan itu tidak segampang itu. Kalau memang gampang mah semua orang pasti udah langsing Iya, rame-rame kan. pasti. Nah tadi udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama Senyorita. Dia bilang masa dia minder, masa dia kayak nggak pede itu udah lewat. Udah lewat. Sekarang kadang masih kesisa dikit. Masih. Jadi seorang Senyorita yang penuh dengan percaya diri dengan tubuh suburnya bisa nggak pede kalau apa? Kalau anak kecil yang nyepetin gue. Oh kalau anak kecil yang Iya, ngomong? kalau misalnya kayak teman-teman atau biasa. misalnya siapa yang seumuran gitu kan bilang, gendut. Ya udah sih ya. Kayak tadi ya gitu. pemirsa pada saat dia lagi tiduran di sini pas belum lagi mulai ada yang ngomong, Ci baru belikan paus Ci. Udah biasa. Terus gue nanya sama dia, "Wah lu tersinggung gak sih?" Ah enggak, Enggak. biasa aja. Ya, Enggak, tapi kalau dia dibilang ikan paus yang tersinggung ikan pausnya. Bisa juga gitu. Gue akan sakit hati kalau misalnya yang ngomong tuh anak kecil. Misalnya kan gue Kenapa? nemenin anak gue ke sekolahan atau misalnya ke mall gitu, terus dia bilang, ih bundanya gendut, gue langsung, anak siapa sih, pengen gue ulang. Oh jujur. Itu makanya karena gua anak bilang, kecil jujur. lebih sakit hati gitu Benar, karena kalau mereka kita kan mungkin jujur. jatuhnya mungkin bercanda. Bercanda, Kalau anak kecil iya. kan baru kenal tiba-tiba ngeliat terus langsung komentar kayak gitu mungkin ya itu jujur banget emang. Oke, makanya kenapa lu dulu sempat melakukan berbagai macam cara untuk menurunkan berat badan termasuk diet apel. Lu bayangin katanya seharian lu makannya apel Iya, gue doang. makanin apel doang Beneran? sekilo. Beneran? Terus apa yang terjadi? Langsing? Laper. Bara-bara apel doang sekilo. Pertanyaan gua, kenapa lu sampai memutuskan apel sekilo?
Enggak kan dietnya. kata bokap sama teman-teman kalau misalnya mau diet coba pakai apel. Iya, tapi maksudnya mungkin metodenya nggak seperti itu. Gue beli apel sekilo ya udah makanin apel aja terus apel terus Bertahan apel. berapa lama? Sorry kayak Sehari. enggak, masalahnya diet apelnya juga salah. Mestinya dia diet apel sekilo tuh beli, Bu. Kalau dia kan enggak. Jangan bilang saya nyolong dong, Lu Pak. nggak nyolong, gua tahu. Apa? Dia nongkrong di depan pasar Kramat Jati. Ada yang jatuh, pungut. Mending kalau jatuh, Kenapa? set, truk mau masuk, dicegat sama dia. Sekilo Oh. sekilo Akhirnya tetap gemuk. Tapi sekarang gini deh Sinyo, mungkin tidak semua wanita bertubuh besar itu seberuntung kamu bisa memiliki percaya diri yang tinggi. Tapi gue suka, Iya, pedenya luar biasa. makanya titik balik seorang Sinyorita yang tadinya nggak pede sampai akhirnya kamu bisa bersyukur dengan tubuh besarmu tuh apa titik baliknya? Iya, titik baliknya karena dengan badan segede ini gue bisa menghasilkan sesuatu. Itu kuncinya. Iya. Jadi menurut kamu ketika misalkan kamu sudah mulai tidak pede dengan berat badan dan sudah tidak bisa melakukan apapun berarti harus berkarya. Berkarya. Pasti orang-orang itu kan diciptain sama Allah tuh kan udah sesuai porsinya masing-masing gitu. Kalaupun misalnya ngelihat dari packagingnya kurang bagus, ngerasa nggak pengen kurus, pengen apa, tapi pasti ada suatu kelebihan yang bisa digali gitu loh. Luar biasa. Gak, karena tadi aja sempat cerita dulu pas lagi casting ngantri sakit hati banget yang cantik-cantik dimasukin. Iya, benar. Lu ditaruh paling belakang Iya, ya. padahal ngantri sih gue udah duluan nih, udah ngantri 3 jahat jam. banget sih. Terus yang cantik baru, ayo masuk, udah mati gue. Orang Indonesia, ya udah masuk. Terus lama banget di dalam, udah sampai 2 jam akhirnya. Udah masuk deh, Sinyo masuk. Itu pun dengan terpaksa ya. Iya, karena kok lama banget. Terus ternyata yang cantik-cantik tuh diomelin. Pas aku kan suruh ini dulu kan, udah kasih lihat perform kan, udah acting. Nah kayak gini dong katanya, jangan cantik doang. Dalam hati gue, apa kabar lo dari tadi nyuruh gue ngantri lama? Giliran udah lihat aja. Jadi kadang-kadang jangan lihat orang dari luarnya aja. Betul. Yang cantik pun belum tentu berpotensi. Hati-hati. Yeay. Bentar. Yang teriak hidup sama bodinya. Ya makanya jangan dukung. Iya bener dong. Apa Wendy? Katanya lu ada tamu lagi. Nah, jadi kita rencana liburan bertiga sama teman-teman aku yang seksi. Yang ini juga seksi banget. Wow. Emang Lu jangan ada bohong. yang ngalahin No, keseksian gue? Lu bohong. Ini lu bilang seksi. Enggak, tapi yang ini beneran seksi banget. Ini seksi banget Wendy. Bodoh, terserah. Gak percaya. Oh ya udah Kamu. kalau gak percaya. Ini padahal kalau lu ngakuin dia seksi lu bisa langsung pacarin loh. Oh enggak. Ntar Tidak kayak mau. nongolnya lebih parah Masuk dari sendiri, ini lagi. silakan. Udah teman sendiri udah. Masuk. Kembaran saya udah datang. Lihat tuh laki-laki. Tuh, lihat tuh. Katanya, aduh mama. Nyok, lu jangan mau kalahnya. Hey, tadi perasaan gua dateng gak ada gitu-gitunya deh. Giliran sama Kartika Putri aja, coba gue dong. Coba musiknya juga yang seksi jangan topeng monyet dong. Ulang. Coba musiknya yang seksi. Kan cita-cita, oke. Maaf kalau nggak ada background gempanya juga dong. Kasih yang halus. Kasih yang halus kayak tadi sama kayak Kartika. Asik. Sinyo lu ambil juga, lu ikut ambil. Ih, lu buka kartu gue deh. Jangan buka kartu gue deh. Nih, ini kan sih kita itu hidup di dunia yang selalu menilai orang dari fisik. Iya, bener Lu deh. mentang-mentang dia cantik, lu ambil. Mentang-mentang Enggak, dia. lu jangan marah-marah dulu dong. Gue, Coba lu, Ci. ini kan gue lebih cantik dibanding Sinyo ya. Berarti harusnya kurang lebih beda. Bener. Coba. Bilang jangan kasih musik Tionghoa. Dari atas. Jahat banget lu bentuknya cewek-cewek gelodok. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi di bahasa ini. Kita lihat dulu Viti. Anoreksia. Memiliki bentuk tubuh yang indah merupakan idaman semua wanita, apalagi jika dia adalah seorang public figure. Namun terkadang beberapa selebritis harus bekerja keras demi mendapatkan tubuh yang langsing.
Berawal dari diet yang super ketat hingga pada akhirnya menderita anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah suatu penyakit kejiwaan di mana penderita mengalami ketakutan berlebihan jika berat badan bertambah. Perasaan takut inilah yang menyebabkan si penderita menahan nafsu makan secara tidak wajar hingga kehilangan selera makan dengan sendirinya. Dan akhirnya tanpa sadar tubuh mereka tinggal tulang berbalut kulit. Seperti yang terjadi pada BHT Pinslow. Demi menjaga bentuk tubuh sebagai model Victoria's Secret, kekasih Adam Levine ini justru sempat kehilangan lekuk tubuh indahnya karena menderita anoreksia. Begitupun yang terjadi dengan Rachel Zoe. Fashion stylist para artis Hollywood ini terobsesi mempertahankan bobot tubuh hingga hanya mengkonsumsi buah, kacang, dan kopi. Zoe tidak ingin semua makanan yang masuk ke tubuhnya lebih dari 600 kalori. Sementara Miley Cyrus, sang pelantun lagu Wrecking Ball, menderita anoreksia hingga memiliki berat badan hanya 48 kg. Nah pemirsa, jika Anda harus menahan nafsu makan, Anda tetap harus berhati-hati. Karena jika Anda melewati batas, Anda bisa mengidap anoreksia yang juga merupakan penyebab kematian tertinggi pada penyakit kejiwaan. Baik, pemirsa basa-basi, ada Sinyorita, ada Kartika Putri. Bilang dong, kembaran kan kita? Iya, kembaran, bener. Kembar bener. Iya, Kartika Putri sama Karung Basah, udah puas lah. Betul. Cantik, semua Emosian. perempuan kan cantik. Iya. Semua perempuan cantik, betul. Dan menurut gue semua perempuan itu bisa percaya diri dengan caranya masing-masing. Betul, setuju. Seperti tadi Sinyo sempat bilang kalau nggak pede sama bentuk badannya, berarti cari sesuatu kelebihan dalam diri yang bisa membuat kamu percaya diri. Tapi yang membedakan, Kartika Putri kan terlihat banget percaya diri. Sementara ini kayaknya nggak percaya sama jongkok. Bapak jangan nyepelin ini Nah. karena saya pakai rok. Nah. Biasanya saya bisa split, Pak. Nah, Oh iya bener, dia bisa, Tapi dia bisa. dia. Iya, bisa. tapi Karput ini setahu aku dia salah satu temen aku yang mati-matian jaga badan, olahraga, makan sehat. Berarti juga bisa dibilang bentuk badan yang bagus termasuk salah satu sumber kepercayaan diri lo. Bisa dibilang seperti itu, karena kan pekerjaan aku seperti ini. Di kamera itu kadang-kadang ya aslinya udah kurus, tapi di kamera kan akan terlihat 5 kilo lebih Gemuk. gitu kan. Nah jadi sebenarnya pemirsa di rumah nih Sinyo nggak segemuk yang kalian lihat loh. Maksudnya gimana itu? Iya kan Aslinya sebenarnya dia seberapa? kamera kan Asli, nggak sebenarnya kecil ini mah ideal gitu loh, sebenarnya. kinyis-kinyis. Tapi itu tadi gitu, ketika kalau aku tuh ngerasa pernah kurus, pasti ngeliatnya indah, ngeliat fotonya bagus. Itu keren, original banget. Ketika Itu keren banget gaya lu, seksi. ketika aku pernah naik 10 kilo, itu aku merasakan apa yang dirasakan sama orang sekeliling aku. Kayak mama aku kan naik berat badan juga, tante aku dan sebagainya. Itu tuh nggak mau kerja, nggak percaya diri untuk kerja, nggak mood untuk jalan ketemu teman-teman. Beli baju aku bisa nggak sama sekali ingin. Maunya pakai baju yang gombrong-gombrong Karena dia nggak udah pede nggak dengan percaya diri. segitunya. sampai segitunya. Sampai sebegitunya, karena ketika jalan biasa aku pakai bajunya yang Misalnya bagus, aha. dress, long dress gitu. Ketika pakai baju long dress terus nggak muat tuh ada rasa sedih yang over sih mungkin, tapi itulah perempuan. Aku rasa semua perempuan munafik kalau dia bilang gue fine dengan badan gue sekarang. Pasti perempuan tuh nggak ada yang namanya puas-puas dengan Lihat tubuh langsung yang dia sebelahnya. Iya sih dulu kayak gitu saya juga, Bu. Dulu. Dulu Nah, kalau berarti- baju ada yang nggak berarti muat. sekarang dia udah di titik hopeless. Nah jangan sampai perempuan Nah, Nggak hopeless juga sih sebenarnya kalau misalnya kita udah ngelakuin segala cara, tapi maksudnya No. nggak kenapa? kamu belum melakukan segala cara. Kalau kamu udah melakukan segala cara, pasti kamu punya badan seperti saya. Saya jadi speechless nih. Jadi itulah Ini, perempuan. Jangan mau pembelaan diri. Gue udah diet, gue udah olahraga. gua berarti udah caranya masih salah menurut ini. kamu. Bullshit, karena apa? Aku olahraga, aku diet, dan aku berhasil. Kalau kamu melakukan itu terus kamu bilang gagal, bukan. Tapi kamu belum berhasil, bukan gagal. Nah Berarti sebenarnya harus coba dong. sebenarnya gini, pembentukan mindset Kartika Putri itu karena apa? Karena dari diri sendiri atau karena dari luar seperti Cipan bilang bahwa Dua-duanya.
Ini kalau misalkan cewek tuh selalu dilihatnya secara visual. Ya karena dilihat gitu, begitu. cowok masalahnya entah kenapa, tapi setuju ya, entah kenapa lawan jenis terutama ketika melihat memang si perempuan ini cantik, perlakuannya pasti beda. Kamu Beda ngerasa banget. nggak? Minimal Iya kan? minimal perbedaan matanya. Ya iyalah, matanya lebih Iya, jelalatan. bukan itu. Kalau ada yang sinyal seandainya lewat gitu ya, pasti orang, oh iya ada sinyal. Enggak. Tapi kalau seandainya yang lain lewat, pasti orang akan perbedaan matanya itu beda. Enggak, kalau Iya. aku yang lewat ya pasti cowok-cowok pada pura-pura jereng gitu. Jangan, kamu cantik. Enggak, tapi ya emang beda sih, emang kayak gitu. Enggak, berarti pastinya. benar dia terlalu hopeless jatuhnya. Enggak hopeless sih, Awendi. Serius, enggak Perempuan hopeless. itu akan pembelaan diri. Karena Nggak udah hopeless enjoy aja, sih. beneran enggak? Bohong, Bener. bohong. Serius, Bohong. demi Allah. Ya oke Bohong. oke. Saya nih nggak percaya kalau orang, gue enjoy dengan berat badan gue. Karena ketika aku gendut, naik 10 kilo dari sekarang, ada orang, Karika lu gendutan ya? Iya emang gue sengaja biar gue lebih berisi aja. Sebenarnya itu adalah cara aku untuk menaikkan lagi percaya diri aku. Untuk menghibur diri. Untuk menghibur diri Tapi aku. sekarang sebentar gini, untuk seorang sinyo. Cuman kan setiap orang memang itu dia aku bilang. Mungkin sinyo prioritasnya beda-beda. Iya. Ada orang yang mungkin fokusnya ke badan, jadi begitu badannya kenapa dikit langsung dia ngerasa nggak pede. Tapi mungkin prioritas seorang sinyo mungkin memang bukan ke badan. Iya, benar. Ada nggak yang jauh lebih bisa menjatuhkan percaya diri lu dibanding badannya Badan. kamu? Ada sih. Nggak ada Ada. yang berarti itu. Berarti yang bikin lu nggak pede emang karena badan. Ya itu kan dulu, tapi sekarang Sekarang aku bilang udah berubah udah berubah mindsetnya. banget gitu. Tapi Karena kalau kamu udah di sorry, zona sorry. aman, dia Tapi- udah di zona nyaman. Ya udah kalau di zona aman, kira-kira mau diambil gak 50 jutanya? Buat apa nih Pak? Apa Pak? Kayak itu- kuis Pak? Nah itu zona aman. Tapi enggak, ngomong-ngomong gini, ini bener-bener kalau kan tadi kadang-kadang gua aja di pribadi ya. Kalau udah merasa gemuk sendiri, kadang-kadang memang ada tuntutan untuk gue harus lebih kurus lagi. Karena apa? Memang ngeganggu secara kesehatan. Iya. Misalkan gue pakai sepatu, gue kerasa langsung sesek. Betul. Bergerak jadinya jadi terasa lebih lamban. Gampang capek. Gampang capek, Males tidur pun bergerak. gak enak. Itu udah lu rasain belum? Udah. Saya juga pernah merasakan sinyo. Tapi mungkin gini kali ya, nggak bukannya karena gue ngebelain sinyo, cuman itu setiap orang Enggak, lu prioritas. jangan ngebelain dia gak perlu dibela. Bapak jangan nunjuk-nunjuk kayak mau mesen nasi warteg tau nggak, Pak? Ini apa? Ikan tongkol, pecel lele, Kasih apa deh, ini? kasih. Karena menurut gue prioritas dalam hidupnya tuh udah beda. Iya betul. Karena gue pun juga pernah ada di masa dimana gue itu mati-matian karena pengen punya berat badan yang tubuh sampai akhirnya gue ngerasa oke, yang penting kalau gue bisa kurus, alhamdulillah. Tapi gue lebih maintain, lebih perhatiin ke oke, yang penting gue sehat, gue nggak sakit-sakitan. Mungkin sekarang sinyo sudah seperti itu. Iya, karena maksudnya gini, dulu pertama kali masuk ke dunia entertainment itu emang akunya udah gendut kan. Jadi pada saat misalnya nanti agak kayak udah risih nih, baju susah nyari, turunin dikit kan, turun 3 kilo. Ntar pasti produser pada nyamperin, diet ya kamu? Enggak kok, kelihatan pasti ngurusin, cuma turun 3 kilo nggak mau gitu. Ya udah, daripada kehilangan job, bukan berarti istilahnya enjoy dengan badan yang gede terus sumber penyakit, enggak kan gitu. Tapi tetap juga jaga pola makan, cuman nggak terlalu yang kayak terlalu ngoyo Iya, lah, nggak terlalu seperti ngoyo. itu. Yang penting istilahnya kayak tadi jangan sampai lebih dari 90 aja coy, misalnya gitu. Udah Oke, gitu aja, paling oke. berat badan sekitar 85, 88, 85, 88 Oke, gitu. nanti kita Gua- bakal ngobrolin lagi. Ini ternyata dari dua bintang tamu saya ada dua mindset yang sangat berbeda ya pemirsa ya. Lagi-lagi masalah pola pikir yang berbeda. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Selain satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasana Bahas ini. Pemirsa, dari tadi tuh yang kita ributin adalah penampilan luar, terus ya udahlah kurus aja biar bagus, Gini-gini enggak lah sama gede, kayak gini deh. seksi, tapi kan yang penting sehat. Kadang-kadang sebagai perempuan kita lupa, hei nggak cuma penampilan luar doang loh yang harus kita perhatiin, tapi juga dalam-dalamnya kita nih, kita harus perhatiin juga ya, bener ya Teh Sri ya. Betul. Seperti aku bilang, seperti biasa setiap hari Jumat, kenapa kita ngebahas soal kesehatan? Karena sekali lagi Basa-Basi sangat peduli akan kualitas pemirsa di rumah. Nah kalau kita ngomongin soal kesehatan di dalam, ini termasuk organ-organ tubuh kita, termasuk di bagian intim wanita. Nah sekarang pemirsa, untuk menjaga bagian intim wanita agar terhindar dari penyakit, sekarang aku sudah bersama dengan klinik Teh Mayang, bengkelnya kaum wanita spesialis kandungan dan kewanitaan, itu dia.
Iya, betul. Ada hubungannya nggak sih berat badan besar pasti nggak bagus nih, nggak subur, yang kecil pasti subur. Ada hubungannya nggak dengan berat badan? Ada. Jadi kalau seumpama berat badan dengan untuk kesuburan ada hubungannya, yaitu kita tetap akan memeriksa yaitu posisi rahim. Karena posisi rahim perempuan ada yang dekat, tinggi, retro ataupun kebalik. Oh gitu. Betul. Ada tingkatannya juga. Ada posisi tingkatannya rahimnya, juga. ternyata. Karena di pengobatan alternatif Teh Mayang tidak akan sama dengan pengobatan yang lain untuk Jadi cara sebenarnya pemeriksaannya. di klinik Teh Mayang ini bisa pengobatan apa aja sih? Apa yang ditawarkan ke pasien kalau datang Jadi ke Teh Mayang? pengobatan alternatif Teh Mayang bengkelnya kaum wanita Indonesia punya. Jadi kita udah lebih dari 10 tahun khususnya di bidang keturunan dan pasutri. Jadi berbagai penyakit medis itu bisa ya? Bisa juga. Masalah Jadi reproduksi. seperti reproduksi, terutama keputihan ya. Banyak perempuan sekarang yang emang menyepelekan keputihan. Keputihan. Jadi ada yang keputihan normal dan abnormal. Aku mau tanya dong, Ci. Kan katanya kalau misalnya cewek-cewek apalagi yang oversize ya, kebanyakan tuh masalahnya keputihan. Sebenarnya pengen tahu sih penyebab utamanya dari keputihan sendiri itu apa sih? Terus apa ada ngaruh nggak? Misalnya pantangan makanan apa gitu? Iya. Jadi kalau untuk yang keputihan di sini ada dua ya, Mbak. Jadi satu keputihan yang normal yaitu sebelum dan sesudah menstruasi, tapi Itu keputihan normal ya? normal. Jadi yang keputihan yang tidak abnormal yaitu keputihan yang emang udah berbau berwarna di luar yang emang sebelum dan sesudah menstruasi. Dan solusinya banyak. Kita akan memberikan tips secara langsung dan tips secara umum. Jadi kalau secara umum biasanya tidak boleh mengkonsumsi nanas, duren, pisang Ambon ya seperti itu. Terus tetap kita akan memeriksa posisi rahimnya juga. Kalau posisi rahimnya dekat mungkin kita akan memberikan pantangan yang berbeda juga. Oh gitu. Ya, itulah kelebihan pengobatan kita. Kadang-kadang sih, Kadang-kadang. Durasi keputihannya? durasi keputihan kadang-kadang sehari sampai 2 minggu. Itu normal nggak ya? Sehari sampai 2 minggu. Jawabannya berarti dalam 2 minggu itu cuma 2 hari. Nggak, maksudnya keputihannya itu bisa kalau lagi keputihan 2 minggu keputihan. Itu udah normal. Jadi kalau udah abnormal kita bisa lihat dari satu warna berbau. Warna di sini kan ada yang hijau, pink, kuning, sama coklat. Udah masuk kemana? Tapi nggak usah khawatir Mbak, kita adalah bengkelnya komunitas sehingga kita udah punya obat baru yang emang 20 kali lipat lebih cepat pengobatannya dari obat yang sebelumnya kita keluarkan, yaitu ekstrak formula herbal namanya. Oh gitu. Aku keputihannya warnanya Magic Ubinium. Maka Ibu gimana pelangi kali warna-warni ya. Kalau pelangi gampang. Apa? Karena kita punya ekstrak berarti tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak luar mungkin ya. biasa. Tapi sekarang aku pengen tahu, ini kan setahu aku klinik Teh Mayang ini terkenal sebagai spesialis keturunan dan bengkelnya wanita. Betul. Nah, untuk pengalaman masalah kemandulan, biasa prosesnya berapa lama tuh? Jadi kalau pasien yang emang udah terjadi kemandulan primer dan sekunder tetap harus dikonsultasikan berdua, datang berdua nanti Harus tes. suami istri Harus berarti ya? berdua dong. Betul. Karena kita itu emang akan memeriksa satu posisi rahim, kedua kesuburan, ketiga takutnya udah ada penyumbatan, penyempitan ataupun kelainan lendir serviks. Itu menyebabkan sulit untuk mendapatkan keturunan. Oke, lalu kalau kita ngomongin metode, sebenarnya metode pengobatan apa sih yang digunakan di klinik Teh Mayang itu? Jadi seperti tidak apa? semua pasien kita memberikan metode multiterapi, tapi pasien yang emang benar-benar udah melakukan general check up, yang emang udah terjadi komplikasi, baru kita akan memberikan multiterapi. Tapi tetap karena kita punya obat ekstrak formula herbal yang 20 kali lipat lebih cepat yang sebelumnya kita keluarkan obatnya, berarti dalam 30 hari kita ada bukti. Oh langsung ya, ada buktinya. Langsung ada bukti. Jadi obat kita yang ekstrak 20 lebih cepat itu berarti 10 hari penyerapan, 20 hari bekerja, 30 hari ada hasil. Gila, ngomongnya langsung cepet banget ya. Pasti dulu kuliahnya di Institut Pertanian ya. Amin. Ngomongnya jago banget. Tapi Ibu, ini kalau misalnya ada yang di luar Jakarta pengen berobat, apa ya harus ke Jakarta atau gimana gitu cabangnya? Kita banyak punya cabang, terutama untuk Bandung, Surabaya, Bali, Solo, dan juga ada Bekasi. Jadi silakan, tapi karena kebetulan Tesri standby-nya di Bali, silakan aja kalau pengen ketemu ke Bali aja. Langsung ketemu sama Teh. Tapi sebelum ke Bali nih Tesri, aku mau nanya juga nih masih masalah keputihan. Kamu ini kayaknya masalahnya agak serius nih di sini ya. Makanya selain masalah keperjakaan, loh kok keperjakaan sih? Kejantanan. Oke. Jadi kalau misalnya sering keputihan itu benar nggak sih bisa menyebabkan penyakit kanker? Katanya sih gitu. Coy, serem banget yang benar. Betul, jadi keputihan. Betul. Keputihan yang emang abnormal udah berwarna berbau dalam 6 bulan tidak diobati akan terkena prakanker. Dalam prakanker apabila dalam 6 bulan tidak diobati akan terkena yaitu karsinoma serviks, yaitu kanker mulut rahim. Serem juga ya. Iya. Ya. Jadi berarti masalah yang kita pikir nggak apa-apa
kalau misalnya yang seperti tadi dibilang ciri-cirinya berbau, berwarna dan Betul. terjadi dalam jangka waktu yang lama, itu kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah ini kan, ini sekali lagi untuk para wanita Indonesia pada khususnya ya, kita jangan terlalu terfokus sama penampilan luar sampai akhirnya kita kadang-kadang suka lupa. Sama yang di dalam itu juga penting. Penting banget. Karena tadi aku sempat ngobrol sama Tesri juga, kalau misalkan organ kewanitaan kita sehat, tanpa disadari hormon kita pun juga akan lebih bagus dan itu akan berpengaruh ke semuanya ya Teh ya. Betul. Jadi untuk perempuan harus diperhatikan yaitu hormon estrogen dan progesteron, sehingga hormon di sini tetap akan membantu mengeluarkan hormon prolaktin yaitu setiap bulannya menstruasi. Oke, terima kasih. Boleh minta tepuk tangan dong buat Tesri dan kesimpulannya. Terima kasih sudah ke sini. Terima kasih kepada Klinik Teh Maya, spesialis keturunan dan bengkel wanita. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Bahasa Basi, Bahasana Bahas Diri. Uptown girl, she's living in her uptown world. I bet she never had a street guy. I bet her mama never told me why. Ya udah gini, ini kan masalahnya kita kedatangan dua bintang tamu yang memiliki pola pikir yang sangat-sangat berbeda. Kalau menurut Kartika Putri, enggak, perempuan itu kalau badannya Enggak, kalau polanya benar dan sehat, sebenarnya cantik di luar akan sehat di dalam juga. Karena kan pasti makan makanan yang sehat, olahraga yang rutin, Betul, pastinya setuju sih. tidur yang baik. Karena kalau kurang tidur juga bisa kayak aku nih, misalnya suara hilang. Karena ada yang pernah bilang gini, kalau memang pola makan dan hidup kita sehat, Ya. otomatis badan akan mencari berat badan idealnya sendiri. Betul. Seperti itu. Kalau Kartika Putri bilang cantik itu kelihatan dari luar, kalau aku bilang Nggak bilang cantik cantik itu kelihatan dari luar. Aku dari luar kelihatan cantik nggak? Salah kalau bilang Bentar, cantik dari luar itu salah. Minta pertanyaan lu apa? Aku dari luar kelihatan cantik nggak? Lo cantik dari luar kelihatan banget. Lo dari luar kelihatan cantik banget. Teman-teman lihatnya dari luar. Oke, kalau memang ternyata memang bisa lah sekekeh karput gitu, pola hidup sehat, semuanya segala macam sampai akhirnya bisa langsing, bersyukurlah. Tapi kalau memang ternyata seperti Sinyo udah merasa mencoba berbagai macam cara, tapi ya tidak kunjung berhasil juga. Gimana caranya? Dia harus ada yang support dia mati-matian, pasti dia akan kurus. Aku percaya kalau Yakin? dia lagi falling in love terus seseorang itu meminta dia untuk kurus, dia pasti akan kurus. Harus ada yang sekarang support. lagi falling in love tapi Karena dia nggak support kamu pasti. ya enggak, ya udah dia nerima padanya, emang udah ketemunya ndut ya Yaudah, ndut kalau aja. gitu gini, buat semua pemirsa misalnya memang memiliki tubuh yang relatif besar, supaya memiliki percaya diri seperti Sinyo. Supaya memiliki percaya diri kayak saya, ya udah nikmatin aja apa yang Allah udah kasih ke kita. Kalau misalnya masih ngerasa kurang, itu tadi gali terus potensi sampai kita ngerasa bahwa kita punya sesuatu yang lebih, bukan lebih dari kelebihan lemak aja. Betul. Ya make it simple lah. Dalam sebuah film juga nggak mungkin semua pemeran wanitanya cantik, seksi. Pasti kan tetap ada butuh yang ini, itu dan segala macamnya. Jadi bener kata Sinyo, gue setuju juga. Yang penting adalah pola pikir dan juga pola hidup. Ya, itu betul. aja. Oke, dan terima kasih. Boleh minta tepuk tangan untuk bintang tamu saya hari ini. Dan juga pemirsa, Ya. di Jumat ini long weekend kita kembali kedatangan kabar duka di mana telah meninggal salah satu, bisa dibilang ini sosok artis yang sangat luar biasa dan Maestro, sangat besar, komedi luar biasa. Maestro komedi Ponori telah meninggal dipanggil Yang Maha Kuasa tadi pagi. Semoga keluarganya diberi ketabahan dan juga Ponori ditempatkan di sampingnya dengan diterima amal dan ibadahnya. Betul sekali. Sekali lagi selamat jalan, Ma. Semoga Ma diberikan tempat terindah di sisinya. Dan insya Allah menurut kabar terakhir Ma mau dimakamkan ba'da Jumat di TPU Pondok Rangon kalau tidak salah. Sekali lagi semangat jalan Ma, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin, amin, amin. Silakan Cipan. Sama satu lagi, ini ada mau dikasih tahu kalau dapat info kalau pemirsa bisa segera cari tahu, ini katanya Mama Dahlia ditinggal di tengah lautan sama Kiki Farel. Kok bisa ya? Saksikan terus Happy Holiday besok jam 7:30 pagi. Oh, promo ternyata ya. Ya udah, kalau pengen tahu jawabannya silakan saksikan aja. Terima kasih sudah nonton Bahasa Basi. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi. Kita ketemu lagi hari Senin. Bye bye. Bye. Thank you ya. Gue abis kabar